Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hambanya yang pandai bersyukur atas nikmatnya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Hadirin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini insyaallah akan saya sampaikan sedikit terkenai atau mengenai pandemi COVID ini, yang mana pada akhir-akhir ini beberapa daerah yang terkena COVID itu meningkat ya, termasuk juga Semarang. Namun di beberapa tempat yang lainnya lebih parah lagi gitu ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita bahas di malam hari ini memberikan manfaat kepada kita semua. Memang terkait dengan COVID-19 ini merupakan virus yang tidak bisa kita lihat. Di antara kita mempercayai adanya virus ini, namun sebagian di antara kaum muslimin pun tidak percaya bahwa virus ini ada. Ya, makan mengatakan toh percaya keberadaan virus itu bukan merupakan bagian dari rukun iman gitu. Ya, memang benar. Nah, sebenarnya pandemi ya atau virus COVID-19 ini merupakan azab atau musibah. Kalau terkait dengan musibah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengenakan musibah itu baik kepada kaum muslimin maupun tidak muslim. Tetapi kalau itu terkait dengan azab, ya, maka sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. La in syakartum
la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Jadi jika kamu bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat. Dan jika kamu kufur, mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya azab Allah itu amat pedih. Dan karena azab Allah itu sangat pedih, ya, maka orang yang terkena azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan mati, kecuali azab Allah yang Allah ta'ala berikan kepada manusia ketika nanti di akhirat. Jadi ketika di akhirat nanti, orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mati, sehingga dia benar-benar merasakan azab Allah itu sangat pedih. Tetapi ketika di dunia ini, orang yang terkena azab dari Allah, dia akan mati. Kita ingat kisah umat-umat terdahulu, ya, yang telah diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan semuanya dibinasakan. Dari umat Nabi Nuh alaihissalam, yang Allah Subhanahu wa ta'ala mengazab kepada mereka yang tidak mengikuti Nabi Nuh alaihissalam dengan banjir, dan semuanya tenggelam dan mati. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya demikian pula diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ditenggelamkan ke dalam laut dan semuanya binasa. Kemudian kaum Nabi Lut, yaitu negeri Sodom, yang dijungkir balikkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dihujani batu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, hujan angin yang membawa batu, ya, mereka dijungkir balikkan tanahnya, semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala mengazab mereka dengan angin yang sangat kencang dan dingin. 8 hari 7 malam, semua dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum Nabi Soleh, kaum Tsamud, ya, kepadanya diberikan azab dengan suara yang sangat keras, ya, dan semua binasa. Dan nanti di yaumil akhir Allah mengazab orang-orang yang durhaka, orang-orang yang kafir dengan azab datangnya kiamat. Dan semua nanti binasa. Sehingga sebelum datangnya hari kiamat, Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan mengutus angin yang lembut dan sejuk. Dan setiap orang yang ada iman di dalam hatinya, meskipun kecil, akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nanti di akhir zaman akan tinggal orang yang durhaka dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti yang mengalami hancurnya dunia ini atau datangnya kiamat hanya orang-orang yang durhaka dan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang yang beriman. Sehingga mereka nanti yang merasakan azab Allah dengan datangnya kiamat itu.
Hadirin rahimakumullah. Sehingga pandemi Covid ini merupakan musibah ya, yang Allah Ta'ala tetapkan terjadi dan kita alami ini. Dan pandemi ini sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi ini dan juga menimpa pada dirimu melainkan telah tertulis di dalam kitab, yaitu di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami Allah menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Musibah yang menimpa dunia ini, musibah yang mengenai diri kita, sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita ini. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa apa-apa yang Allah Ta'ala tetapkan pasti akan terjadi. Apa-apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat selanjutnya berfirman, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kami jelaskan yang demikian ini supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya, apa yang diberikan Allah kepadamu. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Hadirin rahimakumullah, terhadap nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, kita mendapatkan nikmat, maka tidaklah kita sombong. Dan ketika nikmat yang kita harapkan itu luput dari kita sehingga kita tidak jadi mendapatkannya, maka tidak terlalu bersedih hati. Demikian terhadap musibah yang menimpa pada diri kita, maka tidak terlalu bersedih hati jika itu menimpa pada diri kita. Demikian pula ketika musibah itu luput dari kita, maka kita tidak akan sombong. Karena kita menyadari bahwasanya semua itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga musibah yang mengenai diri kita, mengenai manusia itu tidak pakai kriteria takwa atau tidak takwa. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha sadidul iqab. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan musibah yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwasanya Allah amat keras siksa.
Hadirin rahimakumullah, kalau sekiranya musibah ini tidak mengenai orang-orang yang beriman, maka tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih pantas untuk tidak terkena musibah. Kalau sekiranya musibah ini tidak mengenai orang-orang yang beriman, tentu tidak ada orang-orang yang beriman di antara kita yang terkena virus corona. Sehingga janganlah sampai di antara kita mentang-mentang ya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabaikan terhadap adanya virus ini. Sebagian di antaranya mengatakan bahwasanya corona itu makhluk Allah, benar. Ya. Dan kita ini sholat di masjid ini ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, benar juga. Maka kalau mengatakan kita dalam ketaatan kepada Allah di masjid ini tidak mungkin kena virus corona, nah itu yang tidak benar. Karena musibah itu tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Orang yang beriman pun akan terkena musibah ini. Sehingga berapa banyak di antara kaum muslimin, di antara orang-orang yang beriman terkena musibah ini, terkena virus corona, dan Allah Subhanahu wa taala memanggilnya. Sehingga janganlah sampai di antara kita menyatakan bahwasanya kita ini kan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Virus corona itu adalah makhluk Allah. Maka tentu ketika kita dalam ketaatan kepada Allah, virus itu akan hilang, lari dari kita. Tidak. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kalau kita perhatikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang mungkin kadang kok seperti itu gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mayyuritillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah baginya. Subhanallah. Ya. Jadi orang yang beriman, ketika dia mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala, itu berarti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kebaikan kepadanya. Meskipun demikian, meskipun setiap orang yang beriman ketika mendapatkan musibah berarti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepadanya, lantas kemudian kita memohon kepada Allah untuk mendapatkan musibah, tentunya tidak. Kalau kita disuruh memilih antara Allah memberikan kebaikan kepada kita berupa kenikmatan dengan Allah memberikan kebaikan kepada kita berupa musibah, kalau sekiranya disuruh milih, maka tentu kita memilihnya apa? Allah memberikan kebaikan kepada kita melalui nikmat. Ya. Jadi nggak ada sekiranya yang memohon, ya Allah berilah musibah kepadaku. Ya nggak ada. Ya. Meskipun ketika Allah Subhanahu wa taala itu memberikan musibah kepada kaum muslimin, itu berarti Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kebaikan kepadanya. Sehingga
ketika di antara kaum muslimin ya diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terpapar virus corona, maka hendaklah dia bersabar dengan musibah itu. Dan dia tentunya akan sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah di antara kebaikan yang Allah taala berikan kepadanya. Maka ketika seseorang ya mengingat akan kematian, maka dia akan menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menyadari bahwasanya kematian itu akan terjadi kapan saja, di mana saja, kita tidak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang meninggal, orang yang mati tidak perlu tua dulu, tidak perlu sakit dulu. Bahkan mungkin orang yang sehat, kalau Allah menghendaki kematian baginya, adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan kematian, maka dia akan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu jalan di antaranya adalah dengan Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepadanya, sehingga dia akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, terhadap apa yang tidak kita harapkan ya, kita memang sering menyebutnya sebagai musibah ya. Ketika kita mengharapkan sesuatu kemudian luput dari apa yang kita harapkan, musibah bagi kita. Demikian juga ketika kita menghendaki menghindar dari sesuatu kemudian mengenai kita, kita katakan itu musibah bagi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Hadirin rahimakumullah, tidaklah ada di antara kita yang mengharapkan mendapatkan musibah. Tetapi bisa jadi musibah itu adalah sesuatu yang baik bagi kita. Allah Maha tahu, sedangkan kita tidak tahu. Ustadz saya pernah bercerita ya, ketika dia mendapatkan pelajaran ayat ini ya dari dosennya, ketika dia mahasiswa ya, kemudian mahasiswanya itu disuruh mencari contoh ya kejadian yang bisa jadi kita itu tidak menyukai gitu ya, tetapi padahal itu adalah baik baginya.
Dan memang terkadang kejadian ini pun mengenai kita yang nampaknya itu tidak menyenangkan. Nampaknya saat ini itu buruk bagi kita. Nampaknya ini kita nggak bisa menerima. Kok seperti ini ya? Padahal akhirnya itu adalah kebaikan bagi kita. Yang kadang-kadang kita tidak mengetahui pada saat itu. Dan kita baru sadar 1 bulan, 1 tahun, atau berapa tahun kemudian baru sadar. Salah satu mahasiswa tadi menceritakan bahwa tetangganya itu ya temannya itu seorang ustadz gitu ya. Dia mengajar di di sekolah. Kemudian dia itu mencintai wanita. Ya wanitanya juga ngajar di situ gitu ya. Dan wanitanya pun juga mencintainya. Jadi si A, ustadz tadi mencintai si B, ustadzah. Ya. Nah, kemudian datanglah dia si A ke orang tua si B. Maka orang tua si B tidak merestuinya, tidak mengizinkan. Padahal duanya mungkin sudah mencintai ya. Tapi orang tuanya nggak menyetujui. Dan akhirnya orang tuanya tadi ingin menikahkan si B ya dengan si C, laki-laki lain. Maka ketika acara pernikahan telah digelar gitu ya, dan si A tadi diundang untuk hadir. Nah, maka bagaimana perasaan kita seandainya kita jadi si A gitu ya. Kita mencintai si B, tidak direstui, tetapi diundang untuk ikut menghadiri, menyaksikan bahwa si B akan dinikahkan dengan si C. Tetapi ya itu karena undangan ya, di mana undangan itu merupakan kewajiban ya kaum muslimin terhadap muslimin yang lain, maka si A pun menghadiri, mendatang itu. Dan qadarullah pada waktu yang telah ditetapkan, penghulu sudah datang, tamu sudah datang ya. Cuman si C-nya itu, calon mantan laki-lakinya itu tidak datang. Ditunggu-tunggu tidak datang pula ya. Akhirnya keluarga si B ini rapat ya. Rapat kilat gitu ya. Bagaimana ini? Bingung kan? Tamu sudah datang, penghulu sudah datang, yang belum datang mantannya laki-laki saja. Akhirnya disepakati, bagaimana kalau si A itu kita panggil, kita nikahkan dengan si A. Maka akhirnya si A pun dipanggil, bagaimana nikah dengan si B, mau enggak? Ya jawabannya ya yes gitu ya. Wong dulu sudah pengen menikahi, ditolak kok. Ya akhirnya apa? Akhirnya dinikahkan dengan si A. Jadi mungkin saat dia diundang itu ya hatinya, waduh ini gimana ya, berat sekali gitu ya. Tapi karena itu adalah salah satu kewajibannya, dia pun datang ke sana. Hadirin rahimakumullah ya. Jadi bisa jadi kita itu tidak menyukai sesuatu ya. Padahal itu adalah sesuatu yang baik bagi kita. Ya, bisa jadi ketika kita mendapatkan musibah kita nggak senang ya, tapi bisa jadi itu adalah kebaikan bagi kita. Hadirin rahimakumullah, memang ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita ya, kemudian kita mau mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sehingga hendaklah kita selalu berusaha untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Dan dengannya insya Allah, Allah akan menambah nikmat yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Hadirin rahimakumullah, kita menyadari ya bahwasanya musibah ya yang menimpa di
di dunia ini ya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan musibah itu tidaklah akan menimpa kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Ma asaba mim musibatin illa biiznillah." Ya. Tidaklah ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya Allah lah yang maha perkasa. Apa-apa yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi, dan apa-apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti tidak akan terjadi. Sehingga hendaklah kita selalu berusaha memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita. Hadirin rahimakumullah, memang kita pun dengan ilmu yang kita miliki ya, kita pun berusaha menghindar dari musibah ya. Tidaklah ada di antara kita yang berharap mendapatkan musibah. Kita pun berusaha untuk menghindar dari musibah. Ya, ketika kita berkendaraan di jalan, kita pun berusaha untuk menghindar dari musibah yang terjadi. Demikian juga ketika kita dimanapun berada. Dikisahkan suatu ketika Umar bin Khattab ingin mengunjungi ke negeri Syam. Ya. Kemudian di tengah perjalanan beliau mendapatkan kabar bahwa di negeri Syam itu terkena wabah. Jadi ya kalau wabah ya penyakit yang menular itu ya, yang menyebabkan kematian itu ya. Dan Umar radhiyallahu anhu memutuskan untuk kembali ke Madinah. Jadi tidak jadi berkunjung ke negeri Syam. Kemudian apa yang diputuskan oleh Umar radhiyallahu anhu itu ditegur oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah ya. Dan dia mengatakan bahwa apakah engkau ingin lari dari takdir Allah wahai Amirul Mukminin? Maka Umar pun mengatakan, iya, kita akan lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Maka kemudian datanglah Abdurrahman bin Auf yang menjelaskan tentang apa yang menjadi perdebatan antara Abu Ubaidah bin Jarrah dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahwasanya Abdurrahman bin Auf pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Ya. Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kamu memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat di mana kamu berada, maka janganlah kamu keluar dari tempat itu. Ya. Jadi ini sekelas Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya. Ketika tahu di situ ada wabah, dia tidak masuk ke dalam tempat atau wilayah yang terkena wabah. Dan apa yang diputuskan Umar ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ya, di antara kita mengabaikan misalkan ya protokol kesehatan terkait dengan COVID ini. Mungkin mengatakan, ya kalau takdire kena COVID ya bakal kena, yang takdire ora kena ya bakal ora kena, ya bener gitu ya.
Tapi kan ada usaha gitu ya. Harus ada usaha. Kita memang harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan berarti kita akan terus nggak ada usaha. Ya. Ketika tahu di situ ada wabah, ya kita tidak masuk ke dalam tempat yang terkena wabah. Sementara kita kan nggak tahu bahwa jamaah kita itu ada yang terkena corona, nggak ada yang tahu. Dan salah satu usaha ya adalah dengan menggunakan masker, menjaga jarak, tidak berjabatan tangan untuk sementara ini. Ini merupakan usaha. Memang kalau Allah menghendaki terkena, ya terkena. Kalau Allah nggak menghendaki nggak terkena, ya nggak terkena. Tapi kan harus ada usaha gitu ya. Pernah ada sahabat yang datang ke masjid ya. Kemudian dia sholat bawa onta, ontanya nggak ditambatkan, maka ditegur oleh Rasulullah SAW. Ya, bertawakal itu nggak seperti itu. Kenapa? Saya tawakal, nggak seperti itu. Gitu. Tawakal itu ya ontanya ditambat, dicencang, nah kemudian tawakal kepada Allah. Ya, kita datang ke masjid bawa motor. Ya tawakal, motornya dikunci, kalau perlu kunci double, kemudian baru sholat. Ya kalau Allah menghendaki hilang, ya bakal hilang, ya benar gitu ya. Kalau Allah nggak menghendaki hilang, ya nggak akan hilang, ya benar memang. Tapi kan bukan berarti terus kita, alah, nggak usah dikunci, kuncinya taruh situ. Kalau Allah menghendaki hilang, ya hilang. Kalau Allah nggak menghendaki nggak hilang, ya nggak hilang, iya nggak? Atau terus mungkin STNK-nya taruh situ sekalian, BPKB sekalian taruh situ, ya. Kan nggak seperti itu, cemolong kan ya, iya nggak? Ya, jadi harus ada usaha, ya, harus ada usaha. Ya. Umar radhiyallahu an yang tahu di situ itu ada wabah tidak mau masuk gitu ya. Ya. Ini merupakan salah satu usaha supaya tidak terkena pandemi, tidak terkena wabah. Ya. Maka kita sebagai kaum muslimin pun ya, ini mestinya juga berusaha untuk menghindar dari musibah itu. Memang ya, Umar mengatakan ya, kita lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Ya. Jadi bisa jadi kalau masuk ke situ ya terkena wabah juga, terkena penyakit juga gitu. Tapi ketika menghindar ya bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan. Dalam kaidah fikih ya dikatakan la dororo wa la diroro. Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Ya. Tidak boleh membahayakan diri dan membahayakan orang lain. Dalam kasus ini, ya, sebagaimana yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika tahu bahwa suatu daerah ada wabah, maka tidak kita masuk. Ya, kalau kita masuk berarti apa? Membahayakan diri. Wala diroro, jika kita terkena wabah di suatu daerah, maka kita tidak keluar. Karena kalau keluar bisa membahayakan orang lain. Ya, demikian juga ketika kita tahu ada temannya yang sakit menular tadi ya, ya kita menjauh dulu. Ya. Kemudian ketika tahu bahwa dirinya sakit, ya jangan mendekat-dekat ke orang lain ben podo ketularane, enggak seperti itu. Ya, tidak diperbolehkan membahayakan diri dan juga membahayakan orang lain. Demikian hadirin rahimakumullah yang bisa saya sampaikan. Ya mudah-mudahan kita tetap bersabar ya dengan menetapi protokol kesehatan yang ada. Saya yakin ya kita semua itu berkeinginan ingin sholat sebagaimana sebelum ada pandemi. Saya yakin seperti itu ya. Kita pun semua berharap seperti itu. Tetapi dengan kondisi ini ya kita perlu bersabar, kita tetap berusaha agar tidak terkena wabah penyakit corona.
Demikian, mohon maaf atas kekurangannya, kesalahannya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.